Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi derivatif. Kalau kemarin kita sudah membahas perlakuan akuntansinya, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menentukan bahwa transaksi yang kita lakukan, perusahaan lakukan terkait dengan derivatif itu uh, menghasilkan profit atau loss. Jadi di sini kita fokus pada bagaimana kita bisa menghitung profit atau loss. Yang pertama di sini kita akan masuk ke derivatif jenis forward. Jadi seperti disebutkan sebelumnya bahwa forward ada kesepakatan antara atau perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu komoditas atau mata uang asing dengan harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau forward itu dia tidak diperjualbelikan di bursa, sedangkan kalau futures ya itu sama, tapi kalau futures diperdagangkan di bursa. Ya, jadi di sini kita lihat ke forward terlebih dahulu. Jadi seperti di video sebelumnya bahwa forward nilai marketnya itu biasanya kan daily marking, artinya dia akan berubah setiap hari. Namun di sini kita akan mengasumsikan bahwa fair value itu diketahui pada akhir bulan. Jadi kita akan membuat atau menghitung berapa profit atau loss itu setiap kita mengetahui berapa fair value-nya. Di sini dilaporkan misalnya setiap bulan. Maka di sini kita akan membuat atau menghitung profit atau loss di akhir bulan atau setiap bulan di sini. Contohnya seperti ini. Ini sama dengan contoh di video pertama. Pada 1 Maret ya, pada 1 Maret di sini. Oke, sebentar. Oke, misalnya pada 1 Maret ya, 1 Maret 2010 di sini, perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 yang akan diserahkan pada tanggal 31 Mei 2010. Kurs mata uang asing selama Maret-Mei tercatat seperti di atas di sini. Kemudian perusahaan mengasumsikan dia masuk ke dalam kontrak forward di sini. Berarti kontrak price-nya adalah 9.000. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini adalah kontrak price-nya. Ini kontrak price-nya. Jadi kalau misalnya kita membeli uang 100.000 dolar di sini dengan harga 9.000, kemudian forward atau market value forwardnya dia naik ya, maka sih kita mendapatkan gain. Kenapa? Karena di forward kontrak kita punya kewajiban itu hanya membayar 9.000. Kemudian kalau di pasar kita harus bayar 9.200. Artinya ada keuntungan selisih dari 9.200 ke 9.000 atau selisihnya adalah 200. Oleh karena itu kita akan bisa menghitung di sini misalnya diketahui asumsi tingkat bunganya adalah 5%. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa misalnya income di akhir bulan. Misalnya di sini adalah di 31 Maret, kemudian 30 April dan 31 Mei. Kalau 31 Mei kan pasti nilai kontrak forward rate ya, kontrak forward rate di sini ya, kontrak forward di sini. Ini akan sama dengan spot rate-nya, yaitu kalau kita lihat di sini 31 Mei ya, 9250 dan 9250. Ini spot rate sama dengan forward rate-nya. Kita di sini beli forward, kita beli derivatif. Jadi kita melihat keuntungannya dari sisi derivatifnya, bukan dari sisi spot rate-nya, dari harga dolarnya di sini. Jadi kita fokusnya di forward rate-nya. Jadi nanti akan berbeda di lindung nilai. Kalau lindung nilai kan kita akan mengukur dari dua sisi, dari sisi aset dan dari sisi derivatifnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Maka di sini di 31 Maret 2010 ya, bahwa forward rate-nya adalah 9.200 dan kontrak forward rate-nya adalah 9.000, sehingga ada perubahan sebesar 200. Ya, ada perubahan sebesar 200.
Untuk menghitung nilai wajarnya, nilai wajar di sini, kita masih ingat bahwa dihitung dengan jumlah nosional ya, jumlah nosionalnya. Berarti di sini 100.000 dikalikan dengan current forward ya. Current forward dikurangi dengan kontrak ya, kontrak price-nya dibagi dengan time value-nya. Oleh karena itu di 31 Maret ya akan ketemu 100.000 ya, di 31 Maret 100.000 dikalikan dengan current-nya adalah 9.200 dikurangi dengan 9.000 dibagi dengan 1 plus ya, 5% karena ini bulanan bagi 12 dipangkat dengan 2. 2 di sini karena dia sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau saya garis time value of money di sini, di sini timelinenya di 1 Maret, kemudian di 1 Maret, kemudian di sini adalah 31 Maret, di sini adalah 30 April, dan di sini 31 Mei. Kita berada di sini sekarang, 31 Maret di sini, 31 Maret. Kemudian jatuh temponya ada di sini, jatuh temponya. Maka masih ada 2 bulan di sini. Maka kita ngitungnya 1 plus 5% dibagi 12 dipangkat dengan 2 akan ketemu sebesar 19,834,383. Kemudian ada kenaikan change in fair value dari 0 menjadi 19,834,383 atau 19.834.383. Sehingga di sini akan menjadi gain ya, gain karena gain tadi gain kita adalah kita punya kewajiban 900, kemudian harga pasarnya adalah 9.200, berarti kalau kita pakai harga pasaran kita harus bayarnya 9.200, jadi kita ada keuntungan dari 9.200 kurangi dengan 9.000. Kemudian juga di tahun berikutnya sama ya, sama. Kemudian pangkatnya tinggal 1 di 30 April, berarti di sini nanti 100.000 dikalikan dengan current-nya adalah 9.100 dikurangi dengan 9.000 dibagi dengan 1 plus 5% dibagi 12 dipangkat dengan 1 karena tinggal 1 bulan. Ketemunya adalah 9,958,503. Berarti di sini ada perubahan fair value dari 19.834 menjadi 9 ya, 9.958. Ada negatif 987, berarti perubahannya dari 19 ya, dari kalau saya hitung dari 9.200 menjadi 9.100 kan. Berarti kita ada penurunan nilai fair value. Dan fair value tadi akan mengakibatkan adanya loss ya, akan mengakibatkan adanya loss. Berarti kita akan mencatat di bulan April itu loss sebesar 9 juta sekian-sekian ya, 9.875.880. Kemudian di 31 Maretnya, 31 Mei-nya di sini kita ngitung lagi sebenarnya sebesar 100.000 ya, di 31 Mei 100.000 dikalikan dengan 9.250 dikurangi dengan 9.000 dibagi dengan 1 plus 5% bagi 12 pangkat dengan 0 pasti 1 ya, akan ketemu sebesar 25 juta. Maka ada kenaikan dari 9 juta ke 25 juta. Maka ada gain lagi sebesar 15.041. Jadi ini adalah income yang kita hitungkan per bulannya mulai bulan 31 Maret, 30 April, dan 31 Mei. Ini yang nanti kita akan jurnal. Yang pertama nanti ada forward pada gain, kemudian yang kedua ada loss pada forward, kemudian yang berikutnya ada forward pada gain. Kemudian kita closing forwardnya menjadi cash pada forward kontrak. Sebenarnya yang kedua adalah future. Kalau future adalah forward yang dijual di bursa berjangka.
Contohnya seperti ini. Misalnya diketahui bahwa X berspekulasi harga emas akan naik yang membeli 10 kontrak gold futures. Kalau futures dia nanti biasanya akan diminta untuk membuat atau mendepositokan margin, ya, margin awal atau seperti DP ya, DP-nya kita harus mendepositkan sebesar 10% dari jumlah nosional. Jadi kalau di sini 10% dikalikan dengan 10 kontrak dikalikan dengan 100 on dikalikan dengan 900 ya, 900 karena dia dengan exercise price-nya adalah 900 per ounce atau kontrak price-nya adalah 900 per ounce, akan ketemu. Ya, di sini nanti adalah besaran marginnya. Kemudian untuk menghitung gain pada 31 Maret ya, 31 Maret di sini kita lihat dia memiliki kontrak price yaitu sebesar 900. Kemudian pada 31 Maret ya, 31 Maret di sini harga emasnya menjadi 950. Jadi kita beli futures memberikan kontrak price 900, kemudian harga emasnya di pasar itu naik 950. Jadi kalau kita beli di pasar 950, namun karena kita memiliki future kita cukup membayar 900 saja, artinya kita ada gain, keuntungan dari selisih antara market dengan kontrak price-nya, yaitu kita hitung 950 dikurangi 900 dikalikan 10 kontrak dikalikan dengan 100 on akan ketemu 50.000. Kemudian di 31 Mei misalnya harga emas naik menjadi 960, maka naik lagi ya. Berarti ada gain pastinya kan, 960 dikurangi 950 dikalikan 10 kontrak kalikan 100 on, atau totalnya di sini ada gain sebesar 60.000, atau dari 960 dikurangi dengan kontrak price-nya 900 dikalikan dengan 10 kontrak dikalikan dengan 100 ons akan ketemu 60.000. Ini total sampai 31 Mei. Yang berikutnya adalah option. Kalau option di sini adalah hak ya, hak untuk membeli, hak beli yang kita sering sebut dengan call, dan hak jual yang kita sering sebut dengan put. Oke. Jadi syarat dari option ya, dia digunakan atau di exercise itu pada saat price ya, price akhirnya atau price ya itu lebih besar daripada exercise price ditambah dengan nilai call-nya. Oke, ini untuk call option. Sedangkan kalau untuk put ya digunakan itu pada saat harga akhir ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan exercise price. Jadi kalau kita menjual kita akan menggunakan X ya, menggunakan exercise price. Jadi kalau kita harganya lebih tinggi daripada exercise price ya kita tidak menggunakan untuk yang put. Tapi kalau pada saat PT-nya itu ternyata lebih besar dari PT-nya lebih kecil daripada exercise price, memang kita akan gunakan. Yang di sini PT ditambah dengan P itu harus lebih kecil daripada X-nya. Ini untuk P. Untuk put option. Misalnya seperti ini. Call ya, dengan exercise-nya adalah 100, kemudian harga call-nya adalah 10, maka call akan digunakan pada saat harganya PT-nya atau harga akhirnya itu harus di atas dari 100 ditambah dengan 10. Jadi kalau PT-nya 109 ya mending nggak usah kita gunakan. Jadi kita gunakan pada saat PT-nya itu lebih besar dari 110. Dan juga untuk put misalnya diketahui put dengan X-nya adalah 100, kemudian call-nya adalah
10, ya, callnya adalah 10, maka kita akan menggunakan put, ya, digunakan pada saat harga PT-nya itu lebih kecil dari X dikurangi dengan P-nya, atau lebih kecil dari 100 dikurangi dengan 10 atau 90. Baru kita pakai. Jadi kalau misalnya harganya hanya 99, ya mending kita pakai yang di pasar saja, kita jual 99 daripada saya menggunakan exercise, ya, kita jual dengan harga 100, namun kita juga sudah punya harga, kita sudah mengeluarkan harga sebesar 10. Oke, maka kita pakainya yang 90 di sini. Oke, ini kalau saya rubah yang di sini rumusnya menjadi PT lebih kecil daripada X min P. Contoh yang di sini, misalnya di sini kita lihat P ingin berinvestasi pada saham ABC untuk mengantisipasi perubahan harga. P membeli call option di sini dengan harga 1 juta. Call yang dibeli tadi memberikan hak untuk membeli 2.000 saham dengan harga 9.500. Jadi harga call-nya 1 juta dibagi dengan 2.000 ketemu 500 per lembar. Excess price-nya adalah 9.500. Total beli per lembar adalah tadi X plus C, yaitu 500 ditambah dengan 9.500 ketemu 10.000. Kemudian kalau misalnya ternyata harga di pasar atau PT-nya di sini, PT-nya ini tadi adalah X plus C, harganya 11.000, maka kita ambil. Tapi kalau dia 9.000 atau di bawah 10.000, maka kita tidak ambil atau kita tidak exercise, dan seterusnya di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang swap. Ini swap belum dibahas di video sebelumnya, karena memang swap biasanya jarang digunakan secara mandiri. Biasanya swap ini akan melekat. Jadi digunakan untuk lindung nilai biasanya untuk swap di sini. Bukan untuk mencari keuntungan, ya. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi digunakan untuk lindung nilai. Swap merupakan kontrak untuk bertukar aliran arus kas yang berkelanjutan. Praktik umum dari kontrak swap adalah swap tingkat bunga. Misalnya di sini A dia pinjam dengan fixed rate, ya. Kemudian B dia pinjam dengan floating. Kemudian karena A dia lebih suka dengan floating, maka dia ingin bertukar di sini. Kita swap. A akan membayarkan bunganya B dengan floating, dan B akan membayarkan bunganya A dengan fixed rate. Dan jadi kita balik, ya, kita balik di sini. Contohnya seperti ini. P menerima pinjaman dari S, ya, dari S sebesar 1 miliar jatuh tempo 3 tahun, kemudian tingkat bunga tahun pertama adalah 10% dan tahun selanjutnya adalah tingkat bunga mengikuti Bank Indonesia atau floating, ya, di sini. Jadi P itu menggunakan floating di sini. P, ya, karena dia takut adanya berfluktuasi tingkat bunga yang menyebabkan cash flow yang dibayarkan untuk interest itu naik turun, maka dia ingin yang fix saja. Maka P akan mencari swap yang akan memberikan fixed rate. Artinya dia akan membayar fixed rate, dan nanti pihak yang melakukan transaksi dengan dia akan membayarkan floatingnya, selisihnya saja. Kita pakainya yang net settlement. Jadi kita nanti pakai yang selisihnya saja. Contohnya seperti ini. Oke. Prediksi tingkat bunga pasar tahun berjalan dan 2 tahun ke depan adalah tahun ke-1 tadi sudah dijelaskan dia 10%. Maka bunga yang dibayar ke bank, ya, di bank, ya, ditanggung oleh P di sini, ya, maaf, di sini ditanggung oleh P. Oke. 10%, ya. Jadi B hanya mau membayar 10% fix. Oke. Kemudian selisihnya nanti akan diterima atau dibayarkan ke pihak yang melakukan transaksi dengan kita. Jadi misalnya di sini kalau yang 10% nggak ada masalah, yang tahun kedua karena dia sudah floating, kemudian ternyata dia naik 11%, ya, berarti bunga yang dibayar ke bank itu kan
menjadi 1 miliar dikalikan dengan 11% atau 110 juta. Karena sudah melakukan swap, maka P hanya akan bayar tetap sebesar 100 juta. Kita lihat fix ya di sini. Dan 10 jutanya di sini akan dibayar oleh pihak lain, maka di sini akan menjadi keuntungannya. Gainnya. Dan sebaliknya pada saat turun 9,5, maka harusnya dia bayarnya 90 juta, ya 1M dikalikan 9,5, 95 juta. Ya, 95 juta. Namun karena dia harus membayar 100 juta, maka selisihnya ini akan menjadi loss di sini. Jadi nanti P akan membayar ke pihak ketiga tadi sebesar 5 juta. Oke. Dan pihak ketiga akan membayarkan 95 juta ke bank. Di sini kita lihat ada gain 10 juta dan loss 5 juta. Oke, begini bagian terakhir dari akuntansi derivatif. Ya, kita berikutnya akan belajar ke akuntansi lindung nilai. Saya ucapkan terima kasih dan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.